Mungkin Kobas ngasih kado apa sih, Kok? Kasih kado tas Gucci bayi. Tas Gucci. Hal yang jarang nih kok. Hah? Hal yang jarang. Enggak, tapi kalau dia itu kan sesuatu yang spesial. Tapi karena kakak sama Denny sekarang udah artis ya, di blooming. Padahal itu biasa aja sih ngasih sesuatu kan. Loh, memang ini kan kalau teman-teman itu kan bisa kolaborasi ya sama Rudi Salam, sesuatu yang menurut gue sih terdepan ya, karena mereka kolaborasi dalam segi mungkin Leslar Metaverse ya, ataupun Leslar Entertainment. Menurut saya itu gebrakan dari Kakak Bilar memulai sesuatu yang baru. Karena kalau kita kan dunia real ya, kalau dunia real itu maksudnya dalam arti kan buka usaha kuliner, usaha apa. Tapi kalau ini kan gebrakan digital menurut saya. It is the best menurut saya. Kok tapi sempat komunikasi sama Kobas sendiri nggak sih, Kok? Kenapa? Bilar sempat komunikasi sendiri nggak sih, atau minta ujangan atau sharing gimana? gimana enggak? Tapi maksudnya kan gue kan nggak ngerti dunia digital ya. Saya nggak main kripto, saya nggak main dunia itu. Tapi kalau saya kan mainnya real, buka restoran, buka ini. Kan terakhir saya join sama Kakak Bilar kan di King Banana Crispy ya. Saya sukanya gitu karena saya kalau digital baru belajar. Karena untuk bisnis yang itu yang bersama Kobas sendiri dengan Leslar itu masih tetap berjalan. Masih, kita kan Raja C masih. Yang terbaru kita join sama Kak Bilar tuh di King Banana Crispy. Kita baru 1 booth tapi insya Allah ke depan 100 booth. Doain dong. Amin. Nanti aku kirim semua nih King Banana. Undangannya aja. Iya. Nama Leslar sendiri kan semakin besar nih, semakin banyak juga yang akhirnya menyandingkan dengan Rans Entertainment, Raffi Nagita seperti itu. Kalau Kobas sendiri memandangnya seperti apa? Ya memang menurut saya sih Leslar itu kan doa dari semua fansnya Leslar ya. Makanya dari awal aku kasih Alphard tuh kan platnya Leslar. Ingat ya teman-teman dulu kan, Leslar dari awal Leslar. Anaknya pun Leslar. Memang Leslar itu doa dari orang banyak. Kalau orang doa banyak itu lu bayangin kan, doa dari orang banyak itu sesuatu berkah menurut saya. Dan aku yakin saat ini pun Leslar sama Rans hanya beda gaya, tapi the same brand. Nah, kalau nginget nih kok maksudnya itu perjalanan Kobas dari awal bertemu sama Leslar ini, kalau diingat-ingat sampai detik ini nih, gimana nih kok maksudnya itu? Aduh, kebayang nggak sih kok bakal segede ini? Gak pernah nyangka men. Gua ketemu Bilar dulu ya, kakak Bilar itu di restoran. Nggak ada yang mau foto bos. Iya kan? Serius? Ya. Kita pertama kali. Terus itu belum aku ngundang gitu ya. Sekarang kalau itu udah kayak semut itu. Emang itu perjalanan orang itu nggak ada tahu, makanya kalau kita jadi manusia nggak boleh sombong, karena perjalanan orang itu dari bawah ke atas kita nggak tahu ya. Tapi yang penting kita selalu support sesuatu yang sahabat kita, saudara kita atau partner kita. Kok terkait Leslar Metaverse itu loh, ini kan juga kasus-kasus seputar dunia Kripto. digital, apa NFT, kripto ini sekalian kan lagi panas nih, Pak. Maksudnya Kok sendiri ngingetin nggak sih ke kakak, maksudnya itu Kak, hati-hati kalau mau main-main kayak Aku gini. nggak pernah ngingetin, kenapa? Karena aku nggak paham. Baru hari ini belajar lagi apa sih namanya kripto, apa namanya NFT, aku nggak paham. Karena kalau saya kan biasa dunia real ya, dunia real buka restoran kayak gini, aku buka Raja C. Jadi hari ini aku mulai belajar bahwa dunia. Raja Sultan. Thank you ya. Om, thank you Om. Ya, thank you. Lihat sana dong, jangan lihat saya. Oh iya. Jadi saya nggak paham dunia itu karena ini anak milenial ya. Aku nggak pernah ngingetin, kenapa? Aku nggak paham dunia ini. Jadi kalau kakak Bila tanya, oh pas gimana, aman nggak? Aku nggak paham. Karena aku dunianya angkatan gue itu, kalau angkatan gue misalnya generasi X ya, dunia gini, lu buka usaha, rame, dapat cuan. Real berarti. Real. Real. Itu namanya real ya. Kalau misalnya dunia digital aku nggak paham. Tapi aku belajar sesuatu yang baru, tapi menurut gue itu aku nggak paham. Jadi aku nggak bisa kasih saran. Nggak menutup kemungkinan Kobas sendiri akan terjun juga. Pasti. Bisnis itu. Karena sesuatu yang baru aku harus terjun, tapi aku terjun sesuatu yang tidak akan merugikan orang lain. Itu aja poinnya. Tapi ada ketakutan nggak sih, entah kakak sendiri takutnya kakak nanti bakal ada kesandung yang sama, atau Kobas sendiri kan lagi belajar ya, itu ada ketakutan nggak sih? Ya pasti lah, namanya partner, pasti aku selalu ketakutan. Tapi kan aku nggak punya ilmu yang setinggi dunia itu seperti apa gitu loh. Jadi aku pasti akan suatu hari kalau aku paham, aku ngingetin gitu, ya kan? Kok kan kedekatan Kobas dengan Leslar kan dengan Bilar kan udah lama nih kok.
Nah, Kobas sendiri akhirnya punya fanbase nih kok. Fanbase. Nah, itu bisa ceritakan nggak? Nggak ada lah, kalau fanbase gue itu kan nggak mungkin ada orang ngefans sama kan. Wah, itu tawa banget kan, bener nggak? Tapi ya alhamdulillah berkat doa support teman-teman ini semua kita minimal kan bukan fanbase ya, namanya komunitas lah. Ya kita bikin sesuatu mungkin nanti sharing bisnis. Tapi kalau fanbase nggak mungkin. Ada nggak sih orang ngefans sama umur 45 kan nggak ada. Terus apa yang udah dilakuin nih kalau maksudnya sama komunitas yang sedang itu nih fanbase? Sampai hari ini belum ada. Cuma aku kemarin support, aku kirim kaos, aku kirim sepatu itu aja. Tapi belum pernah ketemu. Tapi aku kaget kok ada orang bikin satu Instagram yang ngefans sama gue itu. Ya mungkin fans gue cuma puluhan aja, beda sama Leslar kan. Ya kan mungkin karena apa sih ngefans sama gitu loh. Tapi kebayangan Leslar Lover kan memang identik Bilar Kobas gitu kok. Banyak juga artinya Leslar Lover yang punya image Kobas. Ya karena kan kita kan berpartner ya dalam Rajasi, dalam King Banana pasti kan sesuatu kan pasti berdampingan lah ya. Tapi terus terang aja tanpa Leslar Lover, tanpa nggak ada Basuki hari ini sih. Oke, nggak ada Basuki yang nggak dikenal. mungkin nggak ada. Itu sesuatu yang buat gue sesuatu Pengaruh tanpa terus ya? Bilar, tanpa Lesti, tanpa Leslar Lover, emang kalian kenal Basuki nggak ada kan? Itu berkah buat gue sih. Dan itu suatu perjalanan yang tidak bisa kita lupakan, bahwa kita bersyukur karena hal itu. Kok saat mereka menikah, Lesti Bilar menikah kan, kok mungkin Kobas ngasih kado apa sih kok? Kasih kado tas Gucci bayi. Hal yang jarang nih kok. Hah? Hal yang jarang. Enggak, tapi kalau dia itu kan sesuatu yang spesial. Tapi karena kakak sama Denny sekarang udah artis ya, di blooming. Padahal itu biasa aja sih ngasih sesuatu kan. Tapi kan kita yang penting ngasihnya ikhlas kan. Itu aja itu. Mungkin harga berapa itu? Kalau harga Kisaran sih kan kok, nggak- kisaran. Kisaran aja rata-rata. Aku lupa. 50 kali ya? Enggak. Mungkin 20-an. Ratusan. 20-an. 20. Standar apa? Tapi bukan masalah duit ya, tapi masalah kita ngasih sesuatu terhadap sahabat, terhadap partner, itu yang penting itu. Kalau duit lu kasih sesuatu misalnya cuma 1 juta, tapi itu spesial. Emang 1 juta bisa dihargain 50 juta? Nggak ada lah. Yang penting mereka nerimanya kayak, oh dikasih Kobas, ini itu aja. Bener nggak sih? Maknanya Pak, ya? Iya lah. Terus perkembangan BBL sendiri waktu Kobas datang nengok seperti apa? Waduh, keren sih. Kayak rumahnya gede, ada biliarnya, ada kolam renang, terus keren sih menurut saya. Dia Tapi bisa- aku happy, kakak enjoy gitu aja. Kalau BBL sendiri kok Ganteng emangnya? kayak gue. Enggak lah, kayak kakak sama Didik lah. Kalau gue nggak mungkin ganteng lah. Hidupnya kayak gini. Tapi ngelihat Biral masih muda. Ngelihat mereka merawat anak nih seperti apa sih? Tapi kalau masih Bilar kan, kalau gue sampai hari ini nggak pernah gendong anak ya. Tapi kalau Bilar sama anak itu kayak keren banget gitu loh. Gue sampai hari ini ya terus aja anak gue lain gue nggak pernah gendong. Karena gue nggak bisa. Tapi udah kelihatan mahir ya mereka ya, maksudnya udah. Datanya udah pengalaman Orang tua, dari ini ya, ponakan mungkin ya, Oh kakaknya. ya. Tapi memang anaknya ganteng sih ya. Bener gak sih? Postingan nih. Terus mungkin terakhir Pak, harapan Terakhir ya, jangan banyak-banyak nih. Aku udah capek nih, acara nih, gak enak kawan. harapan untuk Bilar sama Lesti ke depan Yang pasti sebagai gini sahabat. ya, kalau kita menikah itu kan kayak kita menikah sesuatu yang dua sesuatu berbeda. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Tapi gimana kita menyesuaikan, kita mengalah. Kadang-kadang kalau misalnya sesuatu yang kita istri marah, kita ngalah. Kalau istri marah, suami ngalah. Itu aja. Itu karena dua adat berbeda tuh sulit menyatukan. Tapi kalau kita dengan sabar, pasti langgeng. Kayak gue 20 tahun menikah. Tepuk tangan dong. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Susah lagi ya. Makasih ya Mas.